Ibu bapak saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin Anda sudah sering mendengar orang menipu orang. Tetapi rupanya penipuan terbanyak bukan orang menipu orang, tetapi orang menipu dirinya sendiri. Saya pernah membaca sebuah cerita tentang seekor monyet yang memanjat pohon memetik rambutan. Lalu dia bingung ditaruh di mana karena dia tidak punya saku seperti kita. Lalu kemudian monyet itu menaruh rambutan itu di ketiaknya. Lalu kemudian dia memanjat pohon-pohon yang berikutnya, setiap kali memetik buah, dia selalu menyimpannya di ketiaknya. Ini bukan tentang aromanya Ibu Bapak, tetapi hasil yang dia peroleh. Karena dari sekian banyak dia memetik, dia hanya punya satu. Karena selalu jatuh. Itulah orang yang disebut seperti gambaran dari orang yang menipu dirinya sendiri. Yang oleh Yakobus disebut orang ini merasa sudah mendapat banyak ketika dia mendengarkan firman Allah. Tapi sesungguhnya dia sedang menipu dirinya sendiri. Karena dia tidak mendapat apa-apa karena belum melakukannya. Bagaimana dan apa yang dimaksud dengan ini? Mari kita awali membuka kitab Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25 dengan terlebih dahulu kita memohon tuntunan Tuhan. Bapa di dalam Yesus Kristus, tolonglah kami Bapa supaya kami dapat mengenali, mengerti dan melakukan firman ini. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Yakobus pasal yang pertama ayat 22 sampai 25. Inilah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara, ada sejumlah jenis pendengar yang gagal di dalam ayat 22 sampai 24. Pertama, siapakah yang disebut pendengar yang gagal itu? Pertama, pendengar yang kosong. Yang pada ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jadi ini orang terindikasi dia hanya pendengar saja. Firman itu berkata, berdoalah tapi dia tak berdoa. Bertobatlah tapi dia tak bertobat. Percayalah tapi dia sama sekali tidak percaya. Ada orang yang memang hanya sekedar pendengar yang hampa, pendengar yang kosong. Tetapi kemudian dilanjutkan dengan yang kedua. Di ayat 22 itu juga disebut, sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Jadi ada yang kedua, pendengar yang menipu diri sendiri. Kenapa dia disebut menipu diri? Di satu sisi dia mendengar, tapi dia di sisi lain berjalan secara berbeda. Kenapa disebut ini menipu diri sendiri? Kalau kita belajar dan melihat tentang apa itu hati nurani, sebenarnya dari sini kita mengenali bahwa orang ini terbukti menipu diri sendiri. Hati nurani itu biasanya digambarkan dengan 3 gambar. Kalau bicara hati nurani, kita tidak bisa lupa dengan 3 gambar ini. Gambar pertama adalah
pemahaman yang benar. Jadi hati nurani itu mengetahui ini loh yang benar, ini loh yang salah. Jadi dia punya sebuah keyakinan, sebuah pemahaman yang serius. Biasa dikenalkan dengan sunteresis. Tetapi kemudian setelah ada pemahaman yang benar, keyakinan ini yang benar itu, lalu kemudian ada rasa tindakan yang benar. Itulah yang sering dan paling umum kita sebut sunaidesis. Jadi ketika dia tahu apa yang benar, sejalan dan serempak dengan itu ada rasa tindakan yang benar. Tapi kalaupun dua itu cukup, masih ada yang ketiga, yang namanya pengadilan yang benar. Ketika dia yakin dan kemudian dia bertindak salah, maka datanglah yang ketiga, dia menegur. Yaitulah disebut biasa dengan krisis. Nah, dari tiga urutan itu, sebenarnya ketika seseorang mendengarkan firman Allah, lalu dia meyakininya, tapi dia tidak melakukannya, maka sisi ketiga dari hati nurani itu akan segera berkata, kamu sudah salah. Jadi di dalam hati itu sendiri, sebenarnya ada persidangan. Jadi kita nggak bisa secara berjalan begitu saja. Kita tahu kok bahwa kita sebenarnya sedang menipu diri kita sendiri. Itu jenis pendengar kedua. Pendengar ketiga melangkah ke ayat 23. Disebut jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, digambarkan dia seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ini pendengar yang ketiga disebut pendengar yang dangkal. Dia hanya melihat sisi yang paling luar. Dia hanya ingin tampak terlihat sebagai pendengar modis. Pendengar yang hanya untuk sekedar tampak di luar, hanya untuk sebuah penampilan. Sebentar lagi dia segera kembali ke kehidupan yang lama. Maka disebut kemudian pendengar yang keempat di ayat 24. Baru saja ia memandang dirinya, tapi ia sudah pergi. Artinya dia pendengar yang tergesa-gesa, terburu-buru misalnya menyimpulkan sesuatu. Terburu-buru hanya untuk sudah lewat, ya berlalu begitu saja. Karena disimpulkan lagi di ujung di ayat 24, ia sudah pergi, atau yang kedua, ia segera lupa. Jadi ada pendengar yang kelima, pendengar yang suka lupa. Sehingga langsung lupa setelah dia mendengarkan apa yang didengarkannya. Mudah-mudahan Ibu Bapak Saudara tidak segera lupa dengan apa yang Bapak Ibu sedang dengar melalui kanal YouTube ini. Tetapi kita lalu bertanya, jadi intinya sih apa? Kapan kita menjadi hanya sejauh pendengar? Satu definisinya. 5 tadi boleh agak susah kita bagi-bagi. Tapi intinya sebenarnya ada satu. Sejauh mana, sejak kapan kita disebut hanya sebagai pendengar, bukan pelaku, ketika segala kebaikan kita berhenti hanya dalam pendengaran. Oh iya ya, benar ya, ya gitu rupanya ya, tapi no action. Hanya berhenti dalam pendengaran, lalu amin, selesai. Sekarang pertanyaan berikutnya, dan ini yang menjadi paling didahulukan, karena semua tadi sesuatu yang harus tidak perlu kita hidupi. Justru yang harus kita kejar adalah ayat 25 tentang siapa sih sebenarnya yang disebut pelaku. Pertama-tama tidak boleh lupa bahwa pelaku terbaik hanya satu, pendengar terbaik. Jadi jangan dibuat hitam putih. Artinya, saya tidak perlu menjadi pendengar, saya cukup menjadi pelaku saja. Itu juga salah. Karena ketika kita datang kepada dia, mendengar dialah, maka kemudian kita boleh pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya, kedatangan kita itulah yang menjadi alasan bagaimana kita pergi. Maria yang dengar-dengaran itulah yang semestinya dasar bagi Marta untuk pergi. Jadi, Marta dan Maria itu pasangan kembar di mana dengar-dengaran dengan Tuhan
juga sama pentingnya dengan melakukan dan berbuat sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Jadi kita ulangi bahwa pelaku terbaik hanya satu, adalah pendengar terbaik. Apa yang dimaksud di sini? Mendengar adalah awal dari melakukan sesuatu yang terbaik. Tanpa dengar, kita tidak mungkin melakukan yang terbaik. Memang ada sejumlah hal yang kita bisa panjang diskusikan di sini. Lalu bagaimana dengan orang yang memiliki keunikan dalam hidup tidak bisa mendengar dengan telinga? Tentu Tuhan menganugerahkan ada indera yang bisa menggantikan pendengaran tadi, sehingga dia bisa memahami, mengerti, mendapat apa yang disuarakan oleh Tuhan. Ciri-cirinya kita lihat di ayat 25. Atau prosesnya muncul di ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Pertama, menjadi pelaku mulai dari memerhatikan sungguh-sungguh. Tidak ada ujuk-ujuk tiba-tiba orang menjadi pelaku, tapi mulai dari memerhatikan sungguh-sungguh. Memerhatikan disebut di sini oleh ayat 25 meneliti. Ada perhatian yang serius. Ia melihat firman itu lebih dalam, lebih jauh ke dalam. Dia tidak hanya melihat di luar, tapi terus menerus dia bersemangat. Dia menggerakkan seluruh inderanya untuk menangkap apa yang harus dia ketahui, apa yang harus dia pelajari, apa yang harus dia hidupi. Seperti seseorang yang mencari berlian dan emas, atau emas yang jatuh di rerumputan. Dia terus memperhatikan ke dalam. Pelaku itu mulai dari sana. Pelaku firman itu mulai dari mereka yang benar-benar memerhatikan dengan sungguh-sungguh, meneliti dengan sungguh-sungguh. Dilanjutkan kemudian di ayat 25 ini, setelah disebut meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan yang kedua, ia bertekun di dalamnya. Pelaku mulai dari yang pertama, memperhatikan dengan sungguh-sungguh, dan yang kedua, mendengar dengan tekun, bijaksana, mendengar dengan sangat ingin tahu. Dia lalu tahu firman itu memerdekakan jiwa. Jadi dia mulai berpindah dari rasa penasaran kepada rasa benar-benar kesenangan, disenangkan. Dia puas, dia tahu bahwa firman itu memerdekakan jiwanya. Jadi firman itu tidak sedang membebani dia. Ya, namanya jadi orang Kristen, ya susah, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Itu orang yang masih terjajah. Tetapi kita nggak bunuh orang bukan karena kita takut masuk penjara, tapi karena kita tidak punya niat, tidak punya bakat untuk makan orang. Karena apa? Firman itu telah membuat jiwa kita berbeda, sehingga kita tidak membalas orang, tidak melakukan yang jahat kepada orang, bukan karena kita takut nanti akan datang serangan balik, atau nanti ada konsekuensi yang harus kita hadapi, nanti kita akan rugi dan yang lainnya. Tapi karena jiwa kita telah indah, senang dan gembira, melepaskan pengampunan. Karena terima kasih untuk orang yang menyakiti hatiku, karena dengan begitu saya latihan mengampuni. Maka ibu bapak saudara, nggak usah terlalu lelah dengan orang-orang yang ngatain, yang buru-buru tentang Anda. Kalau Anda dikatain dari belakang, itu berarti Anda sedang di depan. Anda diomongin atau dijatuhkan, berarti Anda sedang di atas. Anda sedang dijelek-jelekkan, itu berarti Anda posisinya berkemungkinan Anda sedang baik. Kecuali ya memang Anda benar-benar pantas untuk itu. Yang terakhir, lalu disebut di ayat ini, ayat 25 ini, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Jadi fase dia mencari, memerhatikan dengan sungguh-sungguh, sampai kemudian dia mendengar dengan tekun, sampai kemudian jiwanya dimerdekakan. Maka yang ketiga, gembiralah dia, karena apa? Telah melakukannya. Jadi mendengar sebagai pelaku, atau
mendengar sebagai pelaku pendengar. Itu bahasa yang lebih mungkin sederhana. Dia diberkati, dia bahagia, dia gembira karena satu hal, dia telah melakukan. Selamat menjadi pelaku. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus yang telah menuntun, mengajari dan mengarahkan kehidupan kami supaya kami menjadi pendengar terbaik dan menjadi pelaku terbaik. Terpuji-puji dimuliakan Engkau Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin.